Tadi saya mau memenggal presentasi ini. Limbago adat itu menyangkut fungsi organisasi yang menyangkut fungsi. Biasanya disebut-sebut fungsi Bangku dan Bundo. Itu berkaitan dengan peranan. Biasa-biasa kalau dalam kajian pendidikan peranan itu menyangkut orang berperan. Kalau fungsi itu menyangkut dalam lembagaan, limbago itu fungsi atau tidak, organisasi itu fungsi atau tidak. Di dalamnya ada orang-orang, ada orang. Itulah limbago dipimpin oleh penghulunya atau datuk penghulu. Dan diurus oleh, kalau di kaumnya adalah MKW ini tadi itu. Nah kemudian kalau di organisasi, ada dua. Nanti kita lihat mana organisasi, mana dan limbago. Baik, kita tidak berdalam-dalam soal fungsi adat ini, soalnya tahu. Next. Dalam persoalan pewarisan adat, 5 basis pewarisan. Basis pewaris adat itu limbago adat. Limbago adat nawak ketahui, bajanjang naik, batanggo tuh turun. Kalau bajanjang naik itu namanya bodi, kelarasannya bodi sianiago dari bawah ke atas. Kalau nan batanggo turun itu dari atas ke bawah. Jadi orang Minang kok berbeda, janjang di tanggo. Janjang naik, tanggo ke turun. Karena itu juga mungkin rumah adat kalau kita cari baik yang di rantau maupun di luar ada 2 janjang kiri kanan. Ya, di siko sebelah kanan ke janjang dan sebelah kiri ke tanggo. Ya, janjang naik ke tanggo turun. Tanggo yang paling rendah rumah tanggo. Ada yang kedua parwi, yang ketiga kaum atau jurai, itu mungkin disebut kaum. Kemudian suku dan bahasanya kampuang, dan yang di atasnya adalah negari. Itu janjang yang paling tinggi. Kalau di Minangkabau itu bagiannya struktur, ya struktur. Ya. Silakan. Lepas dari apa ini kami guru ini. Iya. Kami guru ini kadang-kadang kan anak-anak itu kritis, Pak. Iya betul. Mereka tahu janjang itu sama dengan tangga. Iya. Tangga itu sama dengan janjang. Iya. Dan kira-kira kalau kita membedakan yang tersirat itu kira apa? Jadi kalau anak tanjung kan tadi bisa lo beda. Saya kira bisa itu dijelaskan dalam khasanah bahasa Minang, dibedakan janjang dan tanggo. So bila dilihat kamus Minang, ya bisa dilihat. Karena itu disebut kalau nangka naik gua bajanjang, kalau nangka turun gua tanggo. Memang anak muda kita tidak tahu apa beda janjang itu jauh tanggo tepat. Kalau dari jalanan paham ya, harus dijelaskan. Dan itu kan khasanah bahasa Minang. Ya. Ini anak-anak tanya kan kalau kita guru bisa jawab kan repot juga. Iya. Ya mungkin kita perlu juga. Betul. Penjelasannya. Gitu. Betul. Harus kita jelaskan itu. Bisa lakukan dari kaget. Iya, Pak. Jadi itu kan anak kan tidak jauh melakukan kabeh tanya aja kan, harus kita jelaskan normnya seperti itu. Nah kalau kabajanjang kok itu menyangkut kelarasan ada nilai-nilai dalamnya. Kalau dari bawah kok membunsik dari bumi, kok ada nilainya. Kalau tanggo kok turun tanggo turun kok hanya titah dari langit, ada pula nilainya kelarasan. Nah itu alasan-alasan itu kemarin Pak, awal tahun 2009 balik itu ada kongres sejarah Minang dan bahasa. Di tema kecilnya adalah ada yang hadir di Padang, hadir di situ kan? Ada yang hadir di Padang. Disepakati pendidikan berbasis lokal Minangkabau, disepakatilah bahasa sebagai muatan lokal pendidikan di Sumatera Barat. Tapi alhamdulillah sampai kini tidak jalan-jalan juga loh Pak. Kesepakatan kelihatannya sepertinya sepakat untuk tidak sepakat aneh.
sepakat untuk tidak sepakat. Itu Pak. Karena melihat bahasa Minang ini tidak banyak anak muda kita tahu. Ini bahasa anak-anak awak dua balik pas. Angku-angku pun ada bahasa dua balik pas. Ada tidak mengerti kecak angku itu. Itu tidak orang Minang tu. Kecak orang Minang alun siang bak 2 hari. Balon tarang je bakar. Kabut itu orang mengatakan nah tidak jaleh tu. Tolonglah disiangkan Mbak 2 hari, ditarangkan Mbak nyebut. Akan ibu tunggu. Atwa, bahasa Minang juga. Apa maksudnya itu khazanahnya ya? Atwa, ini bakia sadonya. Bahasanya kok alam, ciri Minang. Alam. Iya, karena itu baca tanggo jangan surik baca. Dan di balik nanti surik itu banyak maknanya. Ambo kilo itulah mungkin bu guru harus tahu. Aku awak balik bu gurunya ke mewariskan nilai ke Pak. Yang namu di KCN Tambo itu 99,9 adalah dongeng. Memang Tambo itu sejarah saja. Nah, Tambo itu ada Tambo hukum, bari balabe, asal usul itu mungkin karena tahun tidak ada. Tapi ada juga tahunnya yang waktu sejarah ini kan banyak jenisnya. Ada yang matematis, ada yang referensial gitu. Dan Bu Guru tahu. Ya. Nah, aku balik ke persoalan. Itu namanya nanya tanggo tuh guru tadi. Tadi ada gambarnya sini di bawah ada gambarnya. Ya. Tapi nanti kita balik tadi. Kemudian unsur pewaris adat, ya, unsur pewaris adat itu kalau di Minangkabau itu paling bertanggung jawab juga terbantu ada 3 fungsionaris. Yang pertama itulah pucuk adat, mungkin bantunya rajo atau bantunya penghulu. Dulu tahun ampe 3 balik ampe 7 ada perjanjian, mungkin aku catatan sejarah, ada perjanjian Duki Atar namanya. Ketika Aditya Warman bertindak sekesewenang-wenangan, mengklaim dirinya seperti wakil Tuhan di dunia ini, nyo nampaknya berkuasa, tak setuju dia orang punya injak itu. Walaupun nyo mama orang Minangkabau juga, ayahnya orang Jepang, tapi tidak mengerti kan Minangkabau. Sehingga dipaksalah ke perjanjian itu untuk menghormati adat Minangkabau. Nah di situ dibagi. Isi perjanjiannya adalah luak Bapangulu, rantau Barajo. Itu perjanjian Bukit Atas. Gimana Bukit Atas Pak?